Selamat malam, selamat datang kembali. Di video kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang alur cerita dari film horor Malaysia yang berjudul Roh. Film ini dirilis secara teatrikal pada tanggal 6 Agustus 2020 di Malaysia dan Singapura. Dengan disutradarai oleh Emir Ezwan, film ini terpilih sebagai perwakilan Malaysia untuk film fitur internasional terbaik di Academy Awards ke-93, tetapi sayang tidak dinominasikan. Untuk tokoh dari film ini adalah sesosok gadis kecil misterius yang diperankan oleh Putri Kasih, yakni seorang gadis kecil yang datang dengan ramalan masa depan yang amat menegangkan. Langsung saja, seperti apa kisahnya? Adegan pembuka dari film ini ditujukan sesosok gadis kecil misterius dari dalam hutan yang tengah memandangi sebuah rumah yang terbakar api. Gadis kecil itu kemudian berlalu pergi meninggalkan rumah tersebut, menuju suatu tempat yang sepertinya terdapat sebuah kuburan dangkal, dan kemudian dengan nafas terengeh, gadis kecil itu mengoyak kuburan dangkal menggunakan sebilah pisau yang selalu ia bawa. Cerita dimulai dari sini. Di dalam hutan berdiri sebuah rumah sederhana yang di dalamnya ditinggali oleh janda dengan dua anaknya, yakni putri dan putra. Untuk putrinya bernama Along dan putranya bernama Angah. Mereka hidup sendiri dalam hutan, tanpa satupun tetangga. Oleh karena itu, Along dan Angah sudah dilatih untuk mandiri, kerja keras, memenuhi kebutuhan hidup mereka secara bersama-sama. Nah, suatu pagi, Mak menyuruh Angah menilik perangkap yang sebelumnya sudah disiapkan di tengah hutan. Ditemani oleh Along, mereka berjalan menuju lokasi. Di saat yang bersamaan muncullah sesosok pria pemburu dengan gelagat aneh. Ia berjalan menyusuri hutan dan mengendus darah yang ada di dekat tumpukan arang contohnya. Ketika Along dan Angah sampai di lokasi perangkap, mereka sangat terkejut karena dari dekat perangkap mereka ternyata ada seekor rusa sudah tak berdaya menggantung di atas pohon. Angah bergumam, "Wah, cukup buat seminggu nih." Tapi Along menepisnya dengan kata, "Jangan." Akhirnya mau tak mau mereka balik ke rumah lagi tanpa hasil perangkap. Perjalanan pulang ternyata mereka telah diintai dan dibuntuti oleh gadis kecil misterius. Nah, sesampainya di rumah, Mak sadar bahwa ada yang membuntuti, yakni gadis kecil itu. Kemudian Mak mengajaknya singgah, memberinya makan, dan Mak coba bertanya tentang namanya siapa, asalnya dari mana. Tapi gadis kecil itu hanya diam sembari menikmati singkong rebus. Keanehan gadis kecil ini mulai terlihat. Menjelang malam ketika Angah sibuk menangkap ayam untuk dimasukkan ke dalam kandang, si gadis kecil ini duduk di tangga dengan tatapan kosong penuh teka-teki, sembari memainkan pisau yang selalu ia genggam. Suatu malam, obrolan terjadi. Angah membicarakan perihal rusa yang ia temui siang tadi. Sayang sekali nggak diambil gitu, pikir si Angah. Sementara Along menyaut, "Itu rusa dah mati di atas pohon, siapa tahu nanti kalau diambil ada harimau." Mak menyaut, "Mana ada harimau di hutan ini? Kalau ada ya paling buaya, biawak gitu." Dari sini Mak kemudian menceritakan suatu kepercayaan masyarakat sekitar mengenai rusa. Diceritakan bahwa ada suatu makhluk yang selalu menjelajah hutan dengan anjing-anjing pemburunya. Siapa yang bertemu dengannya, maka orang itu akan jatuh sakit bahkan mati. Dan dia bersumpah bahwa dia tidak akan balik sebelum dia dapat rusa putih. Oleh karenanya dia selalu menyusuri hutan bahkan sampai sekarang. Dan dari korban buruannya itu sudah banyak binatang-binatang, bahkan anak-anak kecil. Dia makan daging dan minum darah. Hingga suatu saat hutan mengutuk makhluk ini sebagai penunggu hutan atau pemburu hantu. Bahkan sampai sekarang dia masih memburu. Pesan yang Mak berikan kepada mereka, anak-anaknya, intinya kalau malam hari mendengar suara anjing menggonggong ataupun biri-biri terbang, ambil 2 batu. Kemudian ketuk secara bersamaan dan berkata, "Tuh bawah hatinya, tuh bawah hatinya." Angah penasaran bunyi biri-biri itu kayak mana sih, Mak? Nah, ketika emak sedang memperagakan bunyi biri-biri itu, tiba-tiba gadis kecil berkata,
Dia sudah sampai. Disusul dengan suara gemuruh sepertinya ada benda besar jatuh dari luar di atas genteng. Setelah suaranya itu reda, emak menilik keluar. Ternyata banyak batu-batu berserakan di depan rumah. Pagi hari, Along terbangun dari tidurnya dan menjerit melihat apa yang ia lihat. Ternyata gadis kecil itu duduk bersimbuh darah ayam dan ia sedang makan ayam mentah. Setelahnya gadis kecil itu meletakkan pisau yang ia pegang di lehernya. Dan sebelumnya ia berkata, "Kalau bulan mengambang kalian semua akan mati." Dan setelah ia berkata seperti itu, kemudian ia menggorok lehernya sendiri. Tak ada yang percaya dengan kejadian yang baru saja mereka lihat, termasuk emak. Emak menutup gadis kecil dengan kain, membuntelnya, kemudian membawanya menuju tanah kosong dan meninggalkannya di sana. Belum juga tenang, kepulangan mereka dikejutkan seorang nenek tua yang ia lebih suka dipanggil Tok. Tok mengatakan bahwa ia kebetulan lewat dan tak sengaja melihat batu-batu ini. Tok menambahkan bahwa batu-batu berserakan seperti ini adalah pertanda buruk yang akan terjadi. Dan tak berselang lama Tok meninggalkan rumah emak dan Along, Angah mengambil batu-batu berserakan itu untuk dikumpulkan kemudian dibuang. Tapi musibah kecil terjadi. Tangan Along luka terkena batu yang tajam. Bukan hanya itu, anehnya tepat di mana darah Along menetes, ada sebuah ceker ayam utuh berlumur darah. Hanya Angah yang melihatnya, tapi Angah hanya diam. Malam hari, semua telah terlelap, terkecuali Along yang hampir setiap malam menghabiskan waktu untuk menjahit baju-bajunya. Namun kali ini usai beres-beres hendak istirahat, tiba-tiba saja jarum yang biasa ia pakai jatuh ke panggung rumah melalui celah kayu. Mau tak mau itu kan barang berharga. Akhirnya dengan menggunakan lentera, Along menyusur kolong rumah dan Along tak sadar bahwa gerak-geriknya telah diintai sebuah bayangan. Sampai-sampai saat Along berhasil menemukan jarum itu, sesosok tangan dari bayangan tersebut berusaha meraih jarum itu terlebih dahulu. Sontak kejadian tersebut membuat Along teriak kaget dan pada esok harinya Along hanya terbaring sakit. Badan Along panas sekali. Sampai emak bergegas pergi ingin menemui Tok untuk minta pertolongan. Baru saja emak beranjak, tiba-tiba pintu rumah menutup dengan sendirinya. Angah heran dan penasaran, kemudian meniliknya ke rumah. Tak ada siapapun terkecuali Along yang terbaring. Ya udahlah. Namun suara benda jatuh terdengar. Setelah diintip dari balik celah panggung rumah, di kolong rumah ternyata ada sebilah pisau yang selalu gadis kecil genggam. Kemudian Tok datang melakukan serangkaian ritual tolak bala. Along tersadar. Namun ritual masih belum selesai. Ritual terakhir Angah diberi perintah untuk membuang jauh-jauh darah ayam ke air dan menyembelih 2 ekor merpati. Satu di antara 2 merpati tersebut tidak disembelih, justru Angah biarkan terbang. Kali ini emak pun merasakan teror mistis juga. Kali ini emak melihat bayangan dirinya sendiri, tapi tak berselang lama bayangan itu hilang. Justru yang aneh lagi adalah Angah mengigau, "Tuh bawah hatinya, tuh bawah hatinya." Disusul lagi suara ketukan-ketukan dan tiba-tiba ulekan cobek mengelinting dari dapur. Paginya pria dengan tombak berburunya sampai di depan rumah emak. Pria itu menanyakan seorang gadis kecil seumuran Angah, tingginya segitu. Yang pria itu maksud ialah gadis kecil misterius. Namun emak menutup-nutupi dan berkata bahwa di sini tidak ada siapapun terkecuali aku dan anak aku. Kenapa emak berbohong? Karena emak merasa setelah kedatangan anak kecil itu, masalah datang satu persatu. Siapa tahu anak itu sumber masalah yang terjadi. Segala bentuk keanehan terus terjadi. Malam harinya Along terbangun dari tidurnya, berdiri tepat di pintu rumah dan dari selangkangannya terus mengalir darah. Dengan lentera yang ia pegang, Along berjalan pelan tanpa tujuan. Barulah setelah sampai tengah hutan, lebih tepatnya di tempat jasad gadis kecil itu ditinggal, Along tersadar. Along memberanikan diri mengambil lentera itu dan berjalan balik ke rumah. Namun jasad gadis kecil itu ternyata bangun dan membuntuti Along.
Sulit dijelaskan, cerita selanjutnya Angah terbangun mendengar jeritan Along. Dan ketika keluar rumah, berkobarlah api besar. Setelah diperhatikan dengan seksama oleh Angah, ternyata itu adalah gadis kecil yang memang terbakar api. Tapi ternyata itu hanya mimpi Angah. Walaupun hanya mimpi, Along memanglah pergi semalam. Bahkan sampai pagi tak balik. Nah, ketika emak dan Angah menyisir hutan, mereka bertemu Tok. Tok tahu bahwa sebelumnya ada sesosok pria datang. Tapi untuk apa pria itu datang? Mak menceritakan bahwa kedatangannya untuk mencari gadis kecil katanya. Nah, Tok bertanya balik, kau memang pernah lihat gadis kecil itu? Tapi Mak mengalihkan pertanyaan itu. Dari dalam hutan, pria pemburu menemukan Along sendirian di sana. Kemudian mengantarkannya pulang ke rumah. Namun cekcok terjadi ketika Mak balik, Mak melihat pria itu bersama Along dan malah menuduhnya bahwasanya pria tersebutlah yang membawanya pergi. Kau apakan Along? Begitu tanya Mak. Pria itu menjelaskan bahwa ia menemukan Along sendiri di dalam hutan. Nada emak malah semakin meninggi. Kau jangan tipu aku sembelih kau. Sembari menodongkan sebilah golok, namun perhatian pria itu teralihkan dengan pisau kecil yang dipegang emak di tangan satunya. Pria itu semakin yakin bahwa gadis kecil memanglah pernah di sini. Mak masih mengelak dengan berbagai alasan. Tapi Along yang semulanya diam memberanikan diri mengatakan kebenarannya bahwa memang gadis kecil sebelumnya pernah ke sini. Kemudian Angah menuntun pria itu menuju tempat jasad gadis kecil itu ditinggal. Di dalam rumah terjadilah obrolan menyayat hati emak. Along mengatakan bahwa ia ingin secepatnya pindah ke kampung seberang. Tapi emak mengatakan bahwa kalau kita mau pergi ke kampung seberang, kita harus tunggu sampai arang-arang terkumpul untuk biaya. Kita ini bukan orang mampu. Antara sadar atau kerasukan, Along semakin meninggikan suaranya. Coba mak pikir, apa iya kalau Along mati baru mak berusaha pindah ke kampung seberang? Coba pikir bodoh. Tentu saja perkataan tersebut membuat Mak merasa bingung dan tersayat hati. Kemudian Mak bergegas keluar merenung di belakang rumah. Sementara Along yang sendirian di dalam rumah, tiba-tiba saja di antara celah panggung rumah menancap tajam jarum berukuran panjang. Mak yang sedang merenung itu terdengarlah suara ketukan-ketukan yang sepertinya dari dalam rumah. Setelah ditilik, ternyata Along tengah menggedor-gedor menancapkan kepalanya pada jarum yang tertancap di lantai atau panggung rumah mereka. Di lain tempat, pria pemburu tertunduk lemas merangkul jasad gadis kecil itu yang ternyata adalah putrinya. Baru saja Angah menyaksikan jasad Along di dalam rumah, di tengah hutan sepertinya roh Along muncul, mengejutkan Angah dan berkata, lari. Kemudian Tok singgah ke rumah emak. Tok kembali menanyakan kebenaran bahwa benarkah gadis kecil itu memang datang ke sini sebelumnya. Emak menceritakan secara rinci bahwa akhirnya pria pemburu itu datang mengantar Along balik. Oleh karenanya kami memberinya balas budi dengan menunjukkan jasad gadis kecil itu yang saya tinggalkan di tanah kosong tengah hutan. Mendengar penjelasan itu, Tok mengatakan, ngapain ditolong? Memang kau kenal pria itu? Dia ngomong asalnya dari mana? Tok menambahkan cerita bahwa pria itu dari kampung seberang. Dari kampung seberang tuh semua rumah penduduk dah habis hangus dibakar olehnya. Nah, gadis kecil itu tuh bukan sebarang gadis. Perkara ini sudah semakin rumit. Apalagi gadis kecil itu sudah berada di pria tersebut. Benar saja pria pemburu tersebut melakukan ritual untuk gadis kecil. Pria itu menyayat tangannya sendiri, memberikan darah, mengalirkannya tepat di mulut gadis kecil itu untuk diminum. Di lain tempat, Tok juga melakukan ritual yang entah apa tujuannya, namun antara ritual pria itu dengan ritual Tok saling berkaitan gitu. Semakin api berkobar, semakin cepat gadis kecil itu hidup kembali. Nah, setelah gadis kecil itu hidup, pria itu berkata, tolong aku nak minta sesuatu. Keesokan harinya setelah semua masalah terjadi, Mak sudah tak tahan.
Mak bergegas mengemas semua barang dan ia hendak meninggalkan rumah itu. Namun kali ini Angah yang disuruh emak buru-buru berkemas malah bilang bahwa dia lapar, pengen makan dulu. Kemudian Angah pergi entah kemana. Tak berselang lama, pria pemburu itu kembali ke rumah emak. Niatnya baik, dia punya firasat bahwa ia harus segera menyelamatkan anak emak. Tapi niat baiknya justru dibalas dengan cacian tak sedap dari emak. Wajar saja setelah semua masalah terjadi bertubi-tubi, belum lagi ditambah perkataan-perkataan dari Tok yang seolah-olah memberi petunjuk bahwa pria itulah sumber masalah yang ada. Percaya tak percaya, pria itu memang baik. Ia meninggalkan tombak yang selalu ia bawa, karena ia rasa perempuan tua atau si Tok itu yang berbahaya, dan emak lebih perlu pakai tombak itu. Setelah berhasil menyisir hutan, pria pemburu itu berhasil menemukan Angah. Di sini saya terkejut. Setelah menemukannya, pria itu malah menubruk dan menggorok leher Angah. Nah, tak berselang lama disusul tusukan tombak dari emak kepada pria pemburu itu, menembus dada dari pria pemburu itu. Ceritanya ini semakin rumit tapi semakin bisa dimengerti. Jadi begini yang saya tangkap. Pria itu memang mengabdi kepada perempuan tua itu atau si Tok, dan dia selama ini berkelana pergi meninggalkan anak istri dan bahkan rela mengorbankan putrinya itu, yakni si gadis kecil, sebagai mediasi si Tok. Otomatis apapun yang Tok perintahkan akan pria itu turuti, termasuk saat pria itu menggorok leher Angah. Ternyata ia hanyalah membunuh seekor rusa. Lalu di mana Angah berada sebenarnya? Nah, ini bukan Angah, ini hanyalah roh Angah. Jasad Angah sudah di rumah. Nah, yang kemarin mengetok-ngetok, menggedor-gedornya di lantai, itu kemungkinan bukan jasad dari si Along, tetapi itu adalah jasad si Angah. Sementara raga Along ternyata telah dipakai untuk mediasi roh gadis kecil titisan si Tok. Jadi titisan atau anak buah si Tok ini memang secara turun-temurun selalu dicarikan raganya gitu loh. Nah, sekian perjalanan dari film ini. Untuk pesan dari film ini adalah celakalah bila telah bermuslihat dengan iblis. Karena di saat percaya dengan iblis, maka iblis akan membantu dengan jalan kesesatan, dan itu semua akan dibayar dengan nyawa orang yang meminta bantuannya itu sendiri. Nah, begitulah ceritanya. Semoga memenuhi asupan horor kalian dan agak terbantu sedikit rasa penasaran kalian akan film horor, terutama dari film horor ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. See you next time.